kamu harus ngerangkak di lorong selebar ini di bawah tanah tanpa tahu kapan keluarnya. Ini bukan film perang, ini adalah 2 hari terakhirku di Vietnam. Pagi ini aku ikut tur ke Cu Chi Tunnel, sebuah sistem terowongan bawah tanah yang dipakai Vietcong saat perang Vietnam. Dari luar sih tempat ini kelihatannya biasa aja, kayak pedesaan pada umumnya. Tapi begitu masuk, bener-bener bikin kaget. Bayangin, total panjang tunnel ini lebih dari 250 km, menghubungkan berbagai desa di pinggiran Saigon, bahkan mendekati perbatasan Kamboja. Bukan cuma lorong, ada ruang komando, gudang senjata, dapur, rumah sakit, bahkan jalur evakuasi darurat. Ujung barat lautnya terhubung dengan Ho Chi Minh Trail, sebuah rute militer raksasa yang memutar lewat Laos dan Kamboja, membawa pasukan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, dan pasukan ke Vietnam Selatan tanpa terdeteksi. Sistem terowongan ini juga dilengkapi dengan berbagai perangkap sederhana tapi mematikan. Semuanya dibangun dengan tangan dan tekad. Hari terakhir di Vietnam, aku memutuskan untuk santai. Sarapan di Cafe Dopu. Makan simpel aja ala-ala menu rumahan Korea. Bukan tanpa sebab, soalnya dulu barang tentara Korea yang ikut berperang di Vietnam ada di sini. Menariknya, di tempat ini juga terdapat rumah seorang fotografer yang diam-diam adalah anggota Vietcong. Dari rumah kecil ini, ia memata-matai pergerakan pasukan Korea Selatan yang bertugas di Saigon. Di dalamnya ada lorong rahasia, gudang senjata, dan berbagai tempat persembunyian yang bikin mind-blowing deh. Oh, oke. Masuknya di mana, keluarnya di mana. Guys, tiba-tiba aku nggak tahu di mana ini, coy. Ini di mana? Aku pikir ini masih ada di tempat yang sama, tapi ternyata udah nggak tahu di mana. Kalau di Cu Chi Tunnel kita udah melihat strategi bertahan, di sini ceritanya jauh lebih sunyi, tapi juga nggak kalah berat. War Remnants Museum memamerkan perang seperti apa adanya. Bukan hanya deretan senjata dan foto-foto besar di dinding, tapi juga kisah di baliknya. Di salah satu sudut ada sebuah sumur, dan di sanalah seorang ayah pernah menyembunyikan anak-anaknya tepat sebelum ia sendiri dieksekusi. Juga ada satu ruangan yang buat aku pribadi susah banget dilupain. Dokumentasi korban Agent Orange, zat kimia yang disemprotkan dari udara. Bukan hanya mematikan pepohonan dan tanaman, tapi juga merusak gen manusia. Efeknya menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang lahir cacat, bahkan setelah puluhan tahun perang usai. Tadi aku masuk, biasa aja, cuman baru setengah lihat, gak nyampe setengah sih, mungkin baru seperempat aja. Aku memutuskan untuk keluar karena gak kuat, sumpah. Benar-benar bukan tempat yang mudah untuk dilalui, tapi justru disinilah kita diingatkan bahwa perang bukan cuma soal strategi dan kemenangan. Ada harga mahal yang harus dibayar. Aku ingin menutup perjalanan di Vietnam ini dengan sesuatu yang sederhana, tapi juga hangat. Jadi aku mampir ke salah satu pho legendaris di Saigon, Pho Le. Buatku sejauh ini sih belum ada lawan ya. Kuahnya segar, gak cuma sekedar gurih, tapi emang beneran kaya rasa. Dari warnanya aja sih ini udah ketahuan ya. Dagingnya juga lembut banget. Komplit bisa tambah tunjang ataupun bakso sapinya. Udahlah, Michelin aja udah bertahun-tahun mengakui. Minusnya cuma satu sih.
porsinya gede banget coy. Setiap perjalanan pasti sampai di ujungnya. Dan begitupun dengan perjalanan di Vietnam ini. Rasanya campur aduk. Senang karena banyak cerita yang bisa dibawa pulang, tapi juga sedih harus ninggalin suasana yang udah mulai kerasa akrab. Tapi seperti setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Di luar sana, sudah menunggu petualangan yang lebih panjang, lebih berwarna, tapi mungkin juga lebih kacau. 3 bulan, sendirian di India. Sampai jumpa di cerita berikutnya.